ke pemerintahan, khususnya kepada Bapak Kepala Desa yang kami hormati dan kami takdimi, kepada bapak-bapak, ibu-ibu undangan yang kami hormati, kepada Majelis Hadrah dari Pesantren Al-Ghazaliyah Asy-Syafi'iyah yang kami cintai, dan yang istimewa kepada kedua mempelai pengantin Mas Muhammad Jahid dan Mbak Tri Fadilah yang kami cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini telah dihalalkannya sepasang kekasih, sepasang pria dan wanita menjadi sepasang suami istri. Dengan sangat bahagia kita mengucapkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat salam semoga kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah memberikan kita contoh akhlakul karimah, contoh sebagai suami yang terbaik, contoh sebagai laki-laki yang terbaik, contoh sebagai imam yang terbaik. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dan bisa mencontoh semua sunnah-sunnahnya. Amin Allahumma amin. Wonten ing kesempatan punika kula sebagai ibu dari Mbak Tri Fadilah juga Mas Muhammad Jahid langsung kemawon pengen maringi pitutur punika sing bertema rumus kebahagiaan dalam pernikahan. Wong nek pun menikah niku pasti yang dicari pertama adalah bahagia. Setelah bahagia mah semua urusan belakang. Untuk bisa mendapatkan kebahagiaan maka kita harus cari apa rumusnya. Yang pertama adalah menikahlah dengan menata niat, karena innamal amalu binniyat, semua amal itu tergantung pada niat. Mas Jahid yang menikahi Mbak Tri Fadilah, ojo mong niat aku mencintai mudik tak nikahi. Jangan hanya dapatnya cinta. Aku ingin bersatu dengan mudik, nggak ada laki-laki yang selain diriku yang pantas untukmu. Hanya niat itu pun ya jangan. Aku menikahi mudik karena supaya selalu bersamamu. Ya jangan hanya niat itu, karena dapatnya pun hanya itu. Apa niat yang paling tinggi derajatnya? Yaitu khuliqal insana illa liya'budun. Khuliqal insa wal jinna illa liya'budun. Manusia diciptakan tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Niat ingsun nikah karena ibadah, karena Allah. Kita sering mendengar karena Allah, karena Allah, karena Allah. Pun ngertos nggih karena Allah niku napa? Pun ngertos Mas Jahid? Intine karena Allah itu adalah kita manusia menjalankan semua amal nenggone donya, boh nang ladang, boh nikah, boh masak, semua tutur kata kita itu karena menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, melakukan perkara-perkara yang disenangi Allah, dan melakukan sunnah Rasulullah. Salah satu nikah. Ketika kita sudah menjalankan apa-apa yang dijalankan Rasul, insya Allah kita pun akan dicintai oleh Allah. Ketika manusia sudah dicintai oleh Allah, maka selainnya pasti akan mencintai kita. Niku niat yang paling penting, niat sing paling dudukane tertinggi.
Kemudian rumus yang kedua adalah nikahilah. Biasanya terkadang Pak Naib niku sering cerita nggih, ketika mau ijab kabul, nikahilah wanita yang satu karena kecantikannya. Cantik niku penting nggih, Mas nggih. Ganteng niku tapi nggih penting loh, Mas. Nek dadi wong lanang nek adus ya sabunan. Jadi kenapa kok penting? Wong nek wis dadi suami istri niku dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore ketemune ya ikulah, enggak ada yang lain. Nggih? Kula nggih bendina entuk rae, bendina ya bojoku wae. Maem ya rae bojone, garwane, mandi rae garwane, bangun tidur weruh garwane 24 jam. Terus dan terus. Mula nek ajeng menikah niku golek sing ayu. Sing wedok yo ngono, golek sing ganteng. Tapi ingat, cantik karo ganteng jangan dijadikan prioritas alias keutamaan daripada menikah. Kenapa? Cantik iso luntur. Pas umur 17 cuantik, kinyis-kinyis jek kenceng kabeh. Coba anake loro. Ayo, wong wedok niku nek wis mbayi iku kados dene balon. Nggih. Kendor. Ilang ayune. Apa meneh angka 17 diwalik menjadi 71. Arep dikai skincare sing regane 1 juta ya panggawe mengkerut. Ajeng ditumbasake dempul sing regane puluhan juta ya panggah wae mengkerut sakniki virale tempe susu napa skincare Amoria jarine. Ya panggah mengkerut gitu. Jadi kecantikan dan gantengan jangan dijadikan prioritas karena bakalane hilang. Yang kedua, nikahilah wanita dengan keturunannya. Keturunan itu penting, jenengan nikahi wong wedok anake wong sing soleh solehah penting, tapi juga jangan dijadikan prioritas. Kenapa? Nabi Nuh niku nabi tapi putrane mboten nyembah Gusti Nabi Ibrahim nabi tapi bapake pembuat berhala. Dan zaman sekarang pun banyak bapake soleh anake ora, bapake ora anake soleh. Banyak sekali. Jadi jangan dijadikan prioritas. Karena soleh dan solehah bisa dibuat dengan ilmu. Kemudian nikahilah wanita karena kekayaannya. Nah kekayaan itu ketika berumah tangga penting loh, kurang ada duit mumet ya Bu ya. Kekayaan itu penting. Nah ketika laki-laki ingin menikahi wong wedok, boleh sing sugih ya Le ya. Tapi jangan dijadikan prioritas. Kenapa? Belum tentu wong tuane sugih, bondone mlayu nang anake. Nggih napa nggih? Dan apalagi seorang laki-laki itu sing paling jos, sing paling unggul bibite, laki-laki yang berdiri di atas kedua kakinya. Masjid Mbak Trifadilah, nanti kalau kamu sudah jadi istriku, maka semuanya adalah tanggung jawabku. Jangan sampai kita meminta kedua orang tua kita. Kabeh tanggung jawabku. Nek awakmu kepengin wedak aja nembung bapakmu, nembung aku. Contoh nih. Teh dikei wong tuane piye? Ya ditampa. Saru anak nolak pemberiane wong tua. Rumus yang ketiga adalah birrul walidain. Birrul walidain itu napa? Membagusi kedua orang tua, memuliakan kedua orang tua. Belum deh. Yang keempat, nikahilah istrimu dengan agama. Ini paling penting. Jadi Mas Jahid nek nikahi Mbak Dila nggih karena agamanya. Agamanya apa? Podo-podo nyembah Gusti Allah. Nek wis podo-podo nyembah Gusti Allah, mula Mas Jahid nikahi Mbak Dila atau cowok-cowok sing durung nikah niku dijak bareng-bareng lakoni perintah Allah, dijak bareng-bareng ninggal ke larangane Gusti Allah, dijak bareng-bareng lakoni perkara-perkara sing ndadekake Gusti Allah seneng lan ridho, termasuk
salah satunya sunnah Rasul. Rumus yang ketiga adalah birrul walidain. Birrul walidain itu membaiki kedua orang tua alias memuliakan kedua orang tua. Biasa memang kena nikahan ngenten iki nggih. Biasanya kok ana tamu manten. Tamu manten niku biasane Mas Jahit kali Mbak Dilan kon sungkem tenggene kedua orang tua masing-masing utawa gantian. Lah mangke Mas Jahit kali Mbak Dila pas ketika sungkem toto atine, nggih. Cium kedua tangan mereka semua, cium kedua kaki mereka semua, kemudian atine ditoto, iling, diingat-ingat perjuangan orang tua kalian, diingat-ingat cinta kedua orang tua kalian, kasih sayang kedua orang tua kalian, mulai dari masih di dalam perut hingga sekarang ini sudah menikah. Teteskan air mata, kemudian matur, bapakku, ibuku, kami memohon izin, memohon doa, memohon restu untuk pernikahan kami agar pernikahan kami semua bahagia. Dan kami terima kasih atas semua perjuanganmu dan kasih sayangmu dan minta maaf akan semua kesalahan. Ngonten mangke mantul ngonten. Nyuwun ridhone, nyuwun doa. Setelah itu mangke dalu Mas Jahit kali Mbak Dila nek wong wis padha sepi kabeh balik yo nang kamar. Ono lho langsung nyaut ini. Nek wis nang kamar mangke dalu biwat keputusan. Keputusan apa? Dek Dila, istriku, cintaku, kita harus bikin keputusan. Napa keputusannya? Orang tuaku adalah orang tuamu, orang tuamu adalah orang tuaku. Jadi nanti ketika mereka mempunyai masalah maka kita harus bantu bersama-sama. Ketika nanti kita sudah punya rumah, kok uang tuaku sing nenggone dhewe, maka Dek Dila yang harus menyambutnya, yang harus memberikan minuman dan lain sebagainya. Tapi nanti kalau orang tuaku yang datang ke rumah, orang tuamu Dek Dila yang datang ke rumahku, maka aku yang akan menyambutnya, yang akan membukakan pintunya gantian. Jadi sing nyambut bapak ibu Mbak Dila Mas Jahit, sing nyambut bapak ibu Mas Jahit niku Mbak Dila. Dan makanya jangan lupa matur kalih yang sepuh. Bapak ibuku tolong jadikan Mas Jahit seperti anak kandungmu. Seperti Mas Jahit yang ngoten, bapak ibu tolong jadikan adik Dila seperti anak kandung. Jadi pas malam pertama mangke dalu Mas Jahit kali Mbak Dila nggih, ojo langsung malam pertama tak omongi. Sabar. Sabar Mas, sabar. Kenging napa kok sabar? Api-apike malam pertama niku nggih, ketika rileks, ketika tubuhnya pun rileks, tidak kecapean kados ngeten ini pun capek banget nggih. Lek mikir pernikahannya wis kan berbulan-bulan yang lalu bahkan bertahun-tahun ya. Nah, saiki pun capek nguatet dirias abot sirahe. Sumuk jase nggih. Jadi nanti malam ojo langsung malam pertama. Kenapa? Tidak baik untuk membuat bibit yang berupa anak. Jangan dulu, ditunda dulu. Entah ini nak pes rileks. Syukur-syukur diajak bulan madu. Nah, ayo nang Bali apa nang Palembang apa nang Badung. Nek gak iso mendhet piye, Bu? Ya ora apa-apa bulan madune mbuh nang ngendi kono, sing penting jangan nanti malam. Sabar ya Mas Jahit yo. Nek Mbak Dila ki sabaran, Mas Jahit yo sing gak sabar. Lah nggih. Di samping niku nggih, ketika seorang suami istri ingin membuat anak, niku jangan pas malam Sabtu dan malam Minggu. Kenapa, Bu? Karena di malam Sabtu dan di malam Minggu itu tidak baik untuk pembuatan bibit yang berupa anak. Kalau ingin anaknya soleh-solehah, hafid, alim, ahli fikih, manut, jangan di malam Minggu dan malam Sabtu. Salah nikahe dina Jumat. Jadi yo anu dhisik, sabar, jangan malam Sabtu, jangan malam Minggu. Nek dinane piye Bu padha wae. Aja dina Setu, aja dina Minggu.
Komen jahit kali Mbak Dila nanti pengen punya anak yang cantik, yang ganteng, nggih, mergo wong nikah jare mau kon golek sing ayu karo sing ganteng. Nek malam pertama dan seterusnya itu nek hubungan suami istri jangan padang-padang dan jangan gelap-gelap. Jadi undangan lu 100 Lah iya, nek lampune mati kabeh jangan dikasih lampu sing remeng-remeng. Nek gak duwe lampu sing remeng-remeng ya nyumet lilin. Nek ora duwe lilin ya gawe tak apa? Ancar. Ancar kepadangan ya. Nggowo dimar. Nah, nggo dimar. Tapi ojo buwenter. Tapi ojo peteng supaya keturunane bisa cantik, bisa kan? Mungkin gak Mbak Dilah tok kayak Mas Wahyu juga dan lain sebagainya. Kemudian setelah membuat keputusan birrul walidain bersama, rumus yang selanjutnya adalah istri yang berprestasi. Bu, jenengan pun berprestasi dereng ibu-ibu sing wis dadi istri-istri. Istri yang berprestasi niku bukan karena gajine sebulan 10 juta, bukan karena wis dadi guru, bukan karena wis dadi punyai, bukan karena wis dadi ustadzah, bukan karena anak akeh, bukan karena masakane enak, bukan karena dandane pinter, bukan. Siapa istri yang berprestasi? Yaitu istri yang mendapatkan ridho suami. Ingat Bu, ridho suami. Nek uang istri sudah mendapatkan ridho suami, maka dia akan mendapat juara satu dari berjuta-juta wanita di dunia. Tepuk tangan. Nah, nek jenengan pengen ngertos dengan berprestasi napa dereng tangkat kali bapak emang kedalu nggih duking griya. Pak, kula niki pun mbok jenengan ridhoi dereng tah. Sepinten ridhone jenengan teng kula? 50%, 70%, napa 100% Pak? Jare bapake 70% Dik. Waduh. Kudu mikir malih apa yang kira-kira menjadikan suami Anda senang dengan Anda hingga mendapatkan ridho 100%. Agar mendapatkan juara pertama tingkat wanita. Lah untuk mendapatkan ridho suami nggih kados dawuh Nabi Muhammad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat al-jannah. Mbak Dila dumaake endi-endine wong wadon gak Mbak Dila tok nggih, kita sedaya kula juga sing mati dalam keadaan suami ridho, maka kita langsung masuk surga. Amin Allahumma amin. La waqala sallallahu alaihi wasallam idza shalat al-mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa khafidat farjaha nggih dakhalat al-jannah min ayyi wa ata'at zawjaha dakhalat al-jannah min ayyi abwabil jannah syi'ta. Ketika ada wanita sing wis salat 5 waktu, wis poso bulan Ramadan, wis menjaga farjinya dan taat kepada suaminya, maka disuruh masuk surga dengan memilih pintu surga yang dia mau. Enak banget pilih surga Firdaus apa pilih yang lainnya nggih dikongkon milih piyambak. Lah, untuk mendapat ridho suami niku banyak loh, Bu, carane. Jenengan ngertos dereng, Bu? Dereng lho sing jawab malah bapake. Untuk mendapat ridho suami niku banyak. Salah setunggalnya napa jenengan takdim. Takdime napa? Kalau pagi gawekne kopi, nek bengi gaweke susu. Loh, langsung nyaut. Terus ngumbahake agemane napa malah sing jenengan biasa lampahi masake daharane napa malih Bu ngewangi nang ladang. Lah ngewangi nang ladang iki ngare lemes. Ngewangi nang ladang. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam nggih idza kalahat al mar'atu fi wajhi
zaujiha fi suktillah. Bu, jenengan niku nek kepengen dapat ridhone bojone niku sing niku ki di nganu riyen. Disalahke sing anu kebiasaan niku. Napa yang pertama kita harus raih ridho dari suami adalah senyuman kita. Senyum, Mbak. Napa, Mbak? Napa wau, Bu? Senyum. Nggih? Nek wong wedok kok besengot wae nang ngarepe wong lanang, bojo lanange, garwane, niku Gusti Allah marah lho, Bu. Sampai kapan marahe? Sampai sang istri tersebut bisa tersenyum lagi. Nggih, bapake ngeki dhuwit 5.000 besengot, anake nangis besengot, omahe berantakan besengot. Bapake njikok baju digeret tok besengot. Apa malih? Masakane dimaki-maki ya besengot penggawéane. Lah niki awake dhewe dikongkon tobat sebagai seorang istri. Tersenyumlah di hadapan suami. Kenapa? Karena tersenyum itu bukti kalau kita itu bahagia, bersyukur mendapatkan suami kita. Kemudian salah satu balik seorang istri untuk mendapatkan ridho suami selain tersenyum niku taat. Nah itu tingkatan yang paling penting. Napa wau, Bu? Taat niku napa to? Manut. Nek bengi-bengi diajak kelon bapak ya manut. Apa? Biasane iku mbok-mbokmu iku nek wis kerja bendina nang ladang iku kesel e. Nek bengi kok digangguin bapakmu, mbokmu kon manut ngono lho maksude. Dan lain sebagainya wis dikenalke. Jadi ibu-ibu nggih, bersyukurlah mendapat suami. Cintailah suami dengan karena Allah. Kemudian rumus yang selanjutnya niki kanggo bapak genti, nggih, kanggo Mbah Jahit genti. Napa niku? Memuliakan istri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa qala sallallahu wa ashiruhunna qala Allah taala wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kumpulilah istri-istrimu dengan sebaik-baiknya. Muliakan istri-istrimu dengan sebaik-baiknya. Wonten cerita Kanjeng Nabi nggih, Nabi Muhammad niku gadah garwa sing asmane Sayyidina Aisyah. Suatu hari Sayyidina Aisyah niku masak kue bolu. Lah, empun didahar kalih Nabi Muhammad. Terus ana tamu. Sinten tamune? Sayyidina Saudah, garwane Nabi Muhammad juga yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Kakak Saudah, mari masuk, Kak. Saya membuat kue bolu, silahkan dimakan. Nah si Saudah niki garwane Nabi Muhammad niki sing sebelum Sayyidina Aisyah. Pokoknya garwane Nabi Muhammad sing lain enggak mau Sayyidina Aisyah, aku enggak mau makan kuemu. Ini enak. Nabi Muhammad pun makanlah ya Saudah. Enggak mau Aisyah, saya enggak mau makan kuemu. Kemudian Sayyidina Aisyah niku marah. Kalau kamu nggak makan kueku, Saudah, aku akan lemparkan tepungku ini ke mukamu. Nah, barngono, lempar aja kata si Saudah. Barngono, jangan bayang kayak Sayyidina Aisyah melempar tepung, tenggene Sayyidina Saudah, garwane Nabi Muhammad juga. Lah, kemudian Nabi Muhammad hanya tersenyum. Kemudian Nabi Muhammad meletakkan kakinya di pahane Sayyidina Aisyah karo melirikake peningale nang Sayyidina Saudah supaya bales nenggene Sayyidina Aisyah. Akhirnya kedua istri beliau ini lempar-lemparan tepung. Nah, kemudian Nabi Muhammad cuma diem aja sambil ketawa.
Kemudian ada tamu yang bernama Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar niku kuras guala nggih sangar ngoten. Lah, assalamualaikum, oh Sayyidina Umar. Kemudian si Aisyah dengan si Saudah ini lari masuk kamar takut. Lalu Nabi Muhammad itu tersenyum terus dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bilang, ya Rasul, kenapa tersenyum sendiri? Itu kedua istriku sangat lucu, lempar-lemparan tepung. Tapi melihat kamu datang, istriku masuk ke dalam karena takut denganmu. Sayyidina Umar boten terima. Akhirnya Sayyidina Umar memanggil kedua istri Rasul, "Hai Aisyah, hai Saudah, kurang ajar sekali diri kalian. Masa takut denganku tapi tidak takut kepada Rasul?" Terus saute Sayyidina Aisyah kali Sayyidina Saudah beripun, "Ya Umar, engkau itu orang yang sangar, yang keras, yang sadis. Tapi suamiku adalah orang yang lemah lembut, yang bijaksana, yang sabar." Maka kami pun bertengkar di depannya pun Nabi Muhammad tidak marah, tapi sambar sambil tersenyum. Dilihat dari cerita itu, Nabi Muhammad itu memuliakan istri-istrinya dengan cara bersabar. Jenengan nggih ngoten nggih, Pak. Nek bojone jenengan niku kok angel aturane, kunci untuk memuliakan istri itu pertama sabar. Kemudian pernah niku nggih Sayyidina Aisyah niku marah, cemburu. Kan istrinya Nabi Muhammad kata, Sayyidina Aisyah niku cemburu, marah, kemudian minta pulang ke rumah bapaknya yaitu sinten Abu Bakar. Bareng Nabi Muhammad, ya wes Dik, tak terkene nggone bapakmu. Akhirnya ke rumah Sayyidina Abu Bakar berdua. Langsung Sayyidina Abu Bakar tangklet, "Ngopo ya Aisyah? Hai Rasulullah, kok sampai pada kemari berdua?" Kemudian Rasulullah niku bertanya kali Sayyidina Aisyah, "Hei Aisyah istriku, izinkan aku untuk ngomong dulu." Bayangkan ya, Nabi Muhammad itu seorang pemimpin, seorang kekasih Allah, tapi untuk bicara pun beliau memuliakan Sayyidina Aisyah dengan meminta izin terlebih dahulu. Lah bangono Sayyidina Aisyah jawabnya pripun? "Ya enggak apa-apa suamiku, tapi ingat, katakanlah apa adanya." Weh, bapake Sayyidina Aisyah sing jenenge Abu Bakar niku duka marah. Loh Aisyah, berani sekali kau mengatakan Nabi Muhammad itu akan mengatakan yang tidak apa adanya, karena Nabi Muhammad itu adalah orang yang amin, orang yang terpercaya, tidak berkata yang tidak jujur. Kemudian Abu Bakar niku marah, ajeng nampar Sayyidina Aisyah. Napa sing dilampahi Rasulullah? Rasulullah terus duduk di depan tubuhnya Sayyidina Aisyah. "Hei bapakku Abu Bakar, kami kesini tidak untuk menerima marahmu, dan aku tidak akan rela engkau memarahi istriku." Padahal sing salah niku Sayyidina Aisyah, tapi kalau Nabi Muhammad boten pareng. Bapak Sayyidina Aisyah niku memarah-marahi Sayyidina Aisyah. Niku salah satu cara memuliakan istri. Jenengan nggih ngonten Pak, kok ibuke jenengan purik nesu, maka duwe kurang akeh, seandainya balik nang wong tuane jenengan melok. Ketika istri jenengan dimarahi kalau mertua jenengan, ya ojo ditokake, ojo dinengke, dibela istrine, dilindungi istrine. Mboten Pak, niku wau kesalahane kula, mergo memang kula wau mboten angsal gawean, dados mboten gadah arta, mboten kesalahane istriku kula. Hebat, Pastri hebat sekali. Nah, contoh niki nggih, contoh. Seandainya ana sepasang suami istri jenenge Pak Tin karo Mbok Tin. Mbok Tin niki ajeng tempeken niku Bapak Tin niku cuma ngeki dhuwit 100.000.
Mbok iki dhuwit 100.000 gawane nang pasar. Ngono sebagai bapak yang baik contohnya kados ngoten niku. Yo sepurane yo aku mau iso ngeki sakmono kuwi. Nah, sebagai istri yang baik untuk mendapat ridho suami pripun jawabe? Ya pakmu aku wis matur suwun jenenganipun pados arta jenenganipun nyambut gawe daripada wong-wong sing gak padha gelem nyambut gawe. Jadi ngoten, seorang suami niku harus sering minta maaf dan berterima kasih. Begitu juga istri harus sering minta maaf dan berterima kasih. Kemudian sang istri wau pamit, ya nggih mpun Pak, kula tak pamit yang peken. Mangkat nang peken, bapake niku akhire napa? Ridhone mengalir. Ridhone tapi nek bojo wedoke wau wis nyengel-nyengel, olah Pak dhuwit 100 entuk apa? Entuk brambang seprapat, entuk lombok seprapat, entuk uyah siji. Aku entuke apa ora entuk cendol ra entuk pecel. Bapake mboten mengalir ridhone. Napa sing ngenten? Bapake lemes. Aduh piye iki? Arep ngeki bojoku dhuwit tuku cendol kok ya gak iso. Akhire bapake lemes, nek wis lemes akhirnya malah mboten ndang golek dhuwit, malah ora ndang kerja. Tapi ketika ibu manis, senyum, syukur, maka bapaknya semangat. Masya Allah istriku luar biasa solehah, muga-muga nganu terus diridhoi aku ridho nang awakmu Dik. Kemudian bapaknya semangat, sakar golek duit sing akeh demi istriku yang sangat baik.